Bismillahirrahmanirrahim. Isim fa'il. Isim fa'il ini, pembahasan ini, sebagai pengawalan atau muqaddimah untuk bab ke-8 yang ada di diktat taslan ini. Nanti kita akan bicara seputar al-mushtaqqat, yaitu sifat musyabbahah, sighah mubalaghah, dan isim tafdil. Jadi kita merojah dulu pelajaran isim fa'il. Kalau bicara isim fa'il berarti bukan fa'il ya, beda ya. Kalau fa'il itu kan status kata, status isim yang sudah kita pelajari di ilmu nahwu. Adapun isim fa'il, ya sebetulnya sudah kita pelajari juga, yaitu dalam setiap mentasrif kosakata baik di tasdas, tasmin, dan taslan ini sudah kita sering ketemui isim fa'il. Maka isim fa'il ini kata bentukan yang berasal dari suatu fi'il atau masdar. Ini kita katakan fi'il atau masdar karena memang ulama beda pendapat, ulama ahli bahasa, manakah yang merupakan kata dasar daripada lahirnya kosakata lain. Ada yang mengatakan fi'il, ada yang mengatakan masdar. Ya. Jadi isim fa'il ini bentukan dari fi'il atau bentukan dari masdar untuk menuju kepada makna pelaku perbuatan atau peristiwa. Ya, pelaku perbuatan atau suatu kejadian. Boleh berasal dari fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Contoh, asyaribu jalisun. Orang yang minum itu duduk. Asyarib ini asalnya adalah fi'il muta'addi. Jalis ini fi'il lazim. Ya. Ad-daribu dhahibun. Orang yang memukul itu pergi. Maka ad-daribu asalnya adalah fi'il muta'addi, dhahibun, fi'il lazim. Dan wazan isim fa'il itu sebagaimana kita lihat di situ ada dua. Wazannya fa'il atau wazan yang lain adalah wazan mudhari'. Wazan fa'il untuk fi'il-fi'il thulathi. Wazan mudhari' untuk fi'il-fi'il non thulathi. Contoh yang thulathi, rakibun, ramin, masun. Ini kita contohkan selain bina salim ya. Ada ramin, asalnya ramiyun. Nah, ini wazan fa'il. Masun, asalnya masisun. Misalnya fa'il. Maka ini fi'il thulathi. Kalau fi'ilnya non thulathi, maka wazan isim fa'ilnya adalah dengan menggunakan wazan fi'il mudhari'. Dengan tambahan catatan, merubah huruf mudhara'ah yaitu alif, apa hamzah, nun, ya dan ta menjadi mim berdhammah. Menjadi mim berdhammah disertai dengan mengkasrah huruf yang sebelum terakhir. Sebagaimana penjelasan ini sudah langsung kita praktekkan ya dalam tasrif-tasrif yang sudah lewat pembelajarannya. Contoh aja, misalkan muslimun. Muslimun itu kan aslama ya fi'il thulathi mazid ya. Aslama mudhari'nya apa? Yuslimu. Perhatikan kata yuslimu, coba bikin catatan. Yuslimu, ini kan mudhari'. Iya-nya yang merupakan huruf mudhara'ah di depan, yu, ya, dirubah menjadi mim. Ya, dibuang dan diganti dengan mim, berdhammah, sehingga menjadi mu. Muslim, berarti yuslimu jadi muslimu. Demikian pula huruf mudhara'ah yang lain. Ya intinya merubah huruf mudhara'ah. Tapi yang jelas kita lihat wazan mudhari'nya. Contoh lagi ikhtara, yakhtaru. Ya. Yakhtaru ini mudhari'. Iya-nya dirubah menjadi mim, mukhtar. Jadi yaqtada, yaqtadi. Iya-nya berubah menjadi mim, jadi muqtadin. Ya. Dan itu nanti dilanjutkan dengan mentanwin ya, karena memang posisinya nakirah. Kalau dikasih al berarti tinggal al-muslimu. Kalau tanpa al berarti muslimun. Ya, karena memang sudah menjadi isim ya. Namanya juga isim fa'il berarti jenisnya bukan fi'il lagi tetapi isim. Sehingga harus memiliki ciri-ciri isim yaitu dengan diakhiri tanwin bila memang tanpa al. Ya. Muslimun, mukhtarun, muqtadin. Seperti itu. Ya inilah rahasia atau hakikat daripada oh ternyata isim fa'il itu seperti ini. Gampang saja wazannya.
yaitu dengan wazan fi'il mudhari. Setelah belajar lama tentang tasrif fi'il dari awal sampai pembahasan kali ini, ya termasuk pembicara sendiri ya sempat oh gini tak. Jadi seperti itulah. Udah belajar lama-lama tasrif, ya ternyata wazan daripada isim fa'il untuk non thulathi mujarrad itu ya gampang. Lihat saja fi'il mudhari'nya, kemudian rubah dengan huruf mim, huruf mudhara'ahnya. Ya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat musyabbahah. Ini diantara isim mushtaq ya. Isim bentukan dari kata lain. Sifat musyabbahah ini merupakan isim atau kata bentukan yang berasal dari masdar atau fi'il lazim. Di sini kita bold, kita tebalkan untuk kata lazim. Kemudian dilanjutkan pengertiannya grup thulathi mujarrad. Sehingga tidak ada sifat musyabbahah dari non thulathi mujarrad. Ya. Masih bicara pengertian untuk menunjukkan kepada makna pemilik atau empunya suatu perbuatan, ya, pemilik suatu perbuatan, pemilik sifat atau pemilik karakter yang tetap yang memang ada pada orang tersebut atau sesuatu tersebut dan sifatnya tidak berulang-ulang. Ya, ini memang pengertiannya terlalu panjang. Kita ambil contohnya saja. Al-maridu a'war. Al-maridu a'war. Dua kata ini yang ada di dalam jumlah, kata al-maridu dan kata a'war, duanya merupakan sifat musyabbahah. Ya, artinya apa? Orang yang sakit itu buta sebelah matanya. A'war itu buta sebelah. Jadi matanya buta sebelah. Kata al-maridu ini adalah sifat musyabbahah. Ya. Kata al-maridu asalnya apa? Marido atau marad. Ya. Dan marido adalah fi'il lazim. Ini juga merupakan fi'il thulathi mujarrad. Ya. Dan ini sakit ini ada pada orang yang makna al-marid ini menunjuk kepada pemilik atau yang sedang mengalami kondisi sakit. Jadi bisa dibilang perbuatan juga tidak perbuatan sakit. Jadi orang ini dalam kondisi sakit. Ya, atau sesuatu yang ada pada seseorang misalkan kondisi sakit. Kal maridu ini adalah sifat musyabbahah. Ya. Mungkin kalau kita lihat maridu yang maradu ini fiil, boleh kita katakan fiil sebagai kata kerja atau boleh juga kita katakan sebagai kata sifat. Ya. Demikian pula dengan a'war. Asalnya awira, ya'waru. A'war adalah wazan sifat musyabbah untuk awira, ya'waru. Artinya buta sebelah. Sifat ada pada orang tersebut buta sebelah matanya. Ya. Dan ini tidak berulang-ulang. Artinya memang beda dengan misalkan orang makan. Orang yang makan itu, jadi perbuatan makan itu dilakukan, nanti udah selesai, udah. Ya sebetulnya juga kata al-maridu juga sakit kalau sudah. Cuman memang di sini posisinya wazannya bukan dengan wazan fa'il. Sehingga nanti di sini kita akan melihat referensi lain yang mendefinisikan kalau sifat musyabbah itu selain dengan wazan fa'il. Alias dengan selain wazan fa'il maka sifat musyabbah. Ya, karena memang nyatanya demikian. Sebagaimana poin berikutnya di situ disebutkan wazan sifat musyabbah. Sejumlah wazan sifat musyabbahah dan berikut contoh mauzunnya. Yang jelas itu adalah untuk fi'il thulathi. Ada di situ wazan fa'lun, muannatsnya apa? Fa'alatun. Contohnya apa? Su'bun, sulit. Kemudian ada juga fi'lun, muannatsnya apa? Fi'latun. Contohnya milhun, ya. Milhun artinya asin. Ya. Kemudian fu'lun. Muannatsnya fu'latun. Contohnya hurrun. Ya. Atau ada lagi contoh yang lain, hulwun. Nah, fa'alun. Muannatsnya fa'alatun. Contohnya hasanun dan seterusnya itu bisa dibaca.
Dan perhatikan dalam membaca tabel ini sampai ditulisnya penyusun belum menemukan contoh mauzun lebih banyak, sehingga banyak kekosongan tabel ya. Banyak kekosongan di dalam tabel, dan barangkali para pendengar bisa mencari belajar bareng, buka-buka referensi, ada nggak sih contoh-contoh mauzun yang lain dari masing-masing bab fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Ya, ini kita katakan 3 bab ini fa'ala, fa'ila, fa'ula, nggak ada yang keempat ya. Kalau bicara digandeng dengan mudhari ya jadi ada 6 bab wazan. Kita fokus di fi'il madhinya, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Ini wazan sifat musyabbahah. Ini sekilas tentang pengertian wazan sifat musyabbahah. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan maklumat sifat musyabbahah. Maklumat sifat musyabbahah. Yang pertama, sifat musyabbahah ini memiliki nama panjang sifat musyabbahah bismil fa'il. Sehingga memang aslinya sifat musyabbah ini lebih kepada sifat ya, maka dikatakan sifat. Kemudian musyabbah itu artinya diserupakan. Diserupakan bismil fa'il dengan isim fa'il. Maka dinamakan demikian karena memang sighah ini menyerupai isim fa'il dalam menunjukkan kepada pelaku perbuatan. Ini sifat. Kata ini merupakan sifat, tapi diserupakan dengan isim fa'il karena keduanya sama-sama menunjukkan kepada pelaku atau pemilik suatu perbuatan atau sifat. Namun ada perbedaan antara keduanya, di mana sifat musyabbahah menunjuk kepada pelaku perbuatan atau pemilik sifat secara tetap dan berkelanjutan, sedangkan isim fa'il menunjuk kepada pelaku perbuatan yang sifatnya berulang-ulang. Ya, di situ ada tabel cuman bahasa Arab ya. Isim fa'il dan sifat musyabbahah ittafaqa ala. Ittafaqa ala itu keduanya sama dalam hal apa? Qiyamuhu bil fi'li. Sama-sama menunjuk kepada pelaku perbuatan. Wa ikhtalafa fi, namun keduanya beda dalam hal apa? Al-ma'na al-huduth wal tajaddud. Itu untuk isim fa'il. Untuk makna kejadian yang huduth, ya, terjadi, dilakukan atau berulang, wa tajaddud. Adapun sifat musyabbahah al-makna ad-daim wa thubut, maknanya melekat atau tetap ada pada pelaku. Nah, itu beda antara keduanya. Yang kedua, poin kedua tentang maklumat sifat musyabbahah, sifat musyabbah itu harus berasal dari fi'il lazim. Ya. Namun tidak setiap fi'il lazim harus menjadi sifat musyabbahah. Sebagaimana isim fa'il boleh berasal dari fi'il muta'addi dan fi'il lazim, namun tidak setiap fi'il muta'addi harus menjadi isim fa'il. Sehingga letak perbedaan keduanya ada pada makna yang diinginkan, sebagaimana sudah kita sebutkan di poin pertama tadi, ya, yaitu pada makna yang diinginkan dari sighah yang menunjuk kepada pelaku perbuatan tersebut. Apakah sifatnya memang secara hudud, misalnya sengaja dilakukan, atau memang sifat itu merupakan sifat yang melekat pada pelaku. Poin kedua ini kita lihat contohnya saja ya, biar lebih paham. Dengan kata Zaidun, ya, lakonnya Zaid, ya, fi'il lazim, dikatakan di situ tadi sifat musyabbah harus fi'il lazim. Tapi tidak setiap fi'il lazim harus sebagai sifat musyabbah. Artinya begini, ada fi'il lazim dari grup thulathi mujarrad yang nanti ketika dibentuk tidak sebagai sifat musyabbahah pelaku perbuatannya, bahkan menjadi isim fa'il. Contohnya kata dzahib. Adapun fi'il lazim yang jelas sebagai sifat musyabbahah, contohnya jamil. Maka zaidun dzahibun, zaid pergi, ya, dzahib ini isim fa'il. Zaidun jamil, zaid itu tampan, maka jamil ini adalah sifat musyabbahah. Kemudian tentang fi'il muta'addi. Kita lihat contoh fi'il muta'addi. Kataba dan alima. Zaidun katibun. Maka katibun ini fi'il muta'addi. Zaidun alimun, alimun juga asalnya fi'il muta'addi. Tetapi keduanya beda. Untuk yang katibun ini sebagai isim fa'il, ya. Adapun alimun sebagai sifat musyabbahah. Ya, seperti itu.
Tapi ada kalanya alimun juga sebagai ismul fa'il bila mana memang kondisinya menuju kepada perbuatan yang berulang. Ada contoh misalkan Zaidun alimun bil amr. Zaidun mengetahui perkara itu. Beda dengan kata Zaidun alimun. Maka alimun di sini sifat musyabbahah. Melekat pada pelaku perbuatan yaitu Zaid. Kemudian yang ketiga, ya, isim fa'il harus di atas wazan fa'il. Namun apa yang berwazan fa'il tidak harus sebagai isim fa'il karena di antara wazan sifat musyabbah adalah fa'il. Maknanya begini, contoh. Wazan fa'il, ada contoh nasirun, kemudian tahirun. Nasirun, ini jelas isim fa'il. Ya, kata nasara yansuru, berarti menolong. Kemudian tahirun, suci, tahura yatuhuru, ini bukan isim fa'il, melainkan sifat musyabbah, jadi sifat suci yang ada pada sesuatu. Ya, tahirun. Wazannya adalah fa'il. Sehingga maknanya sifat musyabbah bisa saja berwazan dengan wazan fa'il. Namun, ya, selain wazan fa'il, hanya untuk sifat musyabbah. Ya, kathir, sahlun, dan yang lainnya daripada contoh-contoh mauzun yang merupakan sifat musyabbah dengan wazan yang beragam. Adapun isim fa'il, ya, yang dengan selain wazan fa'il tidak ditemukan, ya, alias tidak ada. Ya, tidak ada isim fa'il yang berwazan selain fa'il. Yang keempat, beberapa wazan sifat musyabbah yang mayoritas dipakai oleh bab fa'ila terklasifikasi untuk makna-makna tertentu sebagaimana penjelasan tabel berikut. Ini sekedar tambahan ya, maklumat ya. Jadi untuk sifat musyabbah yang masuk di bab fa'ila itu dikelompokkan kepada makna-makna tertentu, ya. Pembagiannya adalah berdasarkan wazannya. Yang wazannya fa'ilun ini untuk perkara, untuk hal-hal sifat kesedihan atau kesenangan. Kemudian yang wazannya af'alu ini untuk menunjukkan kepada laun, warna, aib, cacat dan hilyah, ya, kecantikan. Kemudian fa'alan, yang wazannya fa'alan untuk menunjukkan kepada khulu, ya, jadi kekosongan, khul, ya, dan imtila, terisi, ya, penuh. Contohnya ada di situ, ya. Imtila, syaba'an, ya, artinya apa? Kenyang. Jau'an, artinya lapar, ya. Akhal, artinya bercelak, ya, dan seterusnya daripada contoh-contoh mauzun yang itu merupakan sifat musyabbah. Artinya di situ ada fiilnya, Jadi misalkan akhal asalnya kahila, yakhalu, ya, sesuai wazannya yaitu fa'ila. Farah, ya, asalnya apa? Fariha, yafrahu. Azraq yang artinya biru, warna biru, laun itu kan warna biru, asalnya zariqa, yazraqu. Ya. Demikian tentang maklumat sifat musyabbahah. Di situ ada latihan juga tentang menebak fi'il madhi dari masing-masing sifat musyabbahah berikut sesuai wazannya yang tepat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.